Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nadia Valentina, mahasiswa Pendidikan Teknologi Informasi FKIP Universitas Lampung, angkatan 2025 kelas B. NPM saya 2513025044. Pada video kali ini kita tidak lagi membahas mengenai jawaban soal, tapi kita akan mengerjakan sebuah kuis dari mata kuliah grafika komputer, yaitu kuis 1 persamaan misteri. Seperti apa soalnya? Mari kita simak video berikut ini. Inilah soal dari kuis 1 persamaan misteri. Saya akan membacakan soal ini. Petakan persamaan berikut ini. X kuadrat plus Y kuadrat min 1 pangkat 3 sama dengan X kuadrat Y pangkat 3. Ke bidang koordinat layar komputer menggunakan pemrograman JavaScript dalam grafika komputer. Berikan penjelasan bagaimana bentuk itu bisa dihasilkan dari persamaan berikut. Mari kita kerjakan bersama-sama. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan secara rinci kode dari JavaScript yang digunakan untuk menggambar kurva dari persamaan kuis 1 grafika komputer menggunakan kanvas. Kita mulai dari bagian ini. Kita mengambil elemen kanvas dari HTML menggunakan dokumen get element by ID. Fungsi ini digunakan untuk mengakses elemen berdasarkan ID, sehingga kita dapat mengontrol area gambar. Di sini terdapat width 500 dan height 500, di mana itu adalah panjang dan juga lebar kanvas. Selanjutnya, di sini kita membuat get context 2 dalam kurung 2D. Ini penting karena kanvas memiliki beberapa mode. Nah, 2D ini berarti kita akan menggambar dalam kanvas 2 dimensi. Masuk ke bagian berikutnya, ini kita membuat variabel width dan height yang berisi ukuran dari kanvas. Nah, ini digunakan sebagai batas perulangan karena kita akan mengecek seluruh pixel pada layar. Lalu, di bawahnya ini terdapat variabel scale. Scale atau skala ini digunakan untuk mengubah koordinat pixel menjadi koordinat matematika. Tanpa skala, nilai koordinat akan terlalu besar dan bentuk kurva tidak akan terlihat dengan baik. Nah, masuk ke bagian inti perulangan. Di sini kita menggunakan 2 buah perulangan for. Ini dan ini. Perulangan yang pertama itu untuk PX, yaitu posisi horizontal pixel dari kiri ke kanan. Nah, untuk perulangan yang kedua itu ada PY. PY yaitu posisi vertikal dari atas ke bawah. Nah, artinya kita memeriksa setiap pixel itu dari layar satu per satu. Nah, ini adalah konsep dasar dalam grafika komputer berbasis raster. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses konversi koordinat. Variabel X ini dihitung dari PX dikurangi dengan lebar kanvas lalu dibagi 2 dan dibagi dengan skala. Nah, ini bertujuan agar titik 0 berada di tengah layar, bukan di pojok atas bagian kiri. Lalu, untuk Y kita menggunakan height ini dibagi 2 dikurang PY lalu dibagi dengan skala. Hal ini dilakukan karena sumbu Y pada layar komputer arahnya ke bawah, sedangkan pada matematika arahnya itu ke atas. Masuk untuk ke bagian perhitungan fungsi, kita membuat variabel f yang berisi hasil dari persamaan matematika. Di sini kita menggunakan matplow untuk menghitung pangkat 3 dari x kuadrat ditambah y kuadrat min 1, kemudian dikurangi dengan x dikali x dikali y dikali y dikali y, yang merupakan bentuk dari
X pangkat 2 dikali Y pangkat 3 dalam JavaScript. Nah, bagian ini adalah inti logika matematika yang menentukan apakah sebuah titik termasuk dalam kurva atau tidak. Selanjutnya adalah pengecekan kondisi. Kita menggunakan MATLAB atau nilai mutlak dari F. Jika nilai ini lebih dari 0,001, maka kita anggap nilainya itu mendekati dengan 0. Kenapa menggunakan toleransi? Karena komputer menggunakan bilangan floating point, sehingga sangat sulit mendapatkan nilai 0 yang benar-benar tepat. Lalu masuk ke bagian gambar. Jika kondisi terpenuhi, kita mengatur warna fill style menjadi red di sini misalnya. Atau kita mau ubah jadi blue, nanti kita jalankan dulu ya. Lalu kemudian kita menggunakan fill rect ini px, py, 1,1 ini untuk menggambar satu pixel kecil di posisi tersebut. Oke, kita coba. Nah, ini adalah hasil yang terbentuk dari persamaan tersebut. Ini adalah berwarna merah. Coba kita ubah menjadi berwarna blue. Apakah dia akan berubah? Nah, ini dia berubah. Misalnya pink. Nah, ini juga akan berubah. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan pada video kali ini. Semoga dapat dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video selanjutnya.